Rosa. Itu pertukaran jadi nggak worth it menurut gua. Ketika Lilia diambil, pertukaran yang diambil sama Blacklist tadi tuh nggak ya memang mungkin mahal untuk mereka karena itu hero nyaman ya. Tapi kalau ngomongin soal meta, ya balik lagi Fredrin kan udah mulai turun. Jadi kayak bukan hero mahal gitu yang mereka secure. Jadi kita lihat aja nih, langsung masuk ke arah drafting phase antara Blacklist dan juga Fireflux. Di mana Blacklist kali ini akan menempati sisi biru. Dan cukup cepat tentunya ban-nya Fanny, Nolan, dan juga Joy. Potensi jungler tentunya dari TNZ ini dihilangkan semua. Nih 3 assassin ya. Ya kalau ngomongin Fanny sih memang oke lah, Fanny memang strong banget apalagi di tangan TNZ. Cuman masalahnya Nolan sama Joy juga kena dan ngebuka banyak sekali nih potensi-potensi hero lain. Ngomongin soal ban, sama lah ya bandnya, One masih di ban, Guinevere masih di ban, Matilda juga. Lilia nggak sih mending deny pick sekalian? Masa sih Blacklist Lilia first pick gitu? Deny? Cuman kalau ngomongin Valentina, dia kan Valentina nomor 1 juga gitu kan dari Filipina. Benar sih, kalian ya. Masih diadu match up-nya berarti ya. Iya, masih Win rate diadu. kita mungkin akan berlanjut dengan pick dari Rosa ketika berada untuk Lilia di fase second pick. Tapi apakah ini akan tetap sama? Karena kebetulan Diginya dilepaskan loh untuk saat ini. Pick ketiga sih kalau mungkin Tigreal-nya. Kalau misalkan emang memungkinkan juga. Jadi Fireflux, langsung diambil. Aku kira Lilianya belakangan aja. Oh, atau Tigreal yang belakangan? Tigreal-nya. Atau Ixian yang belakangan? Di 3 enak sih Tigreal. Tigreal enak di 3. Enak banget karena Second bisa ketiga. langsung ban Digi soalnya. Langsung ban Digi. Tanpa adanya kekhawatiran. Namun dengan ini Blacklist, apakah ingin mengamankan Gak mungkin Rafaelanya langsung dijawab sepertinya. Wah, ini Setelah netralisir dari slow Lilia juga nih. Benar. Ya, setelah tadi udah sempat di ban juga kan. Dan bahkan Cloud-nya ini terlalu menjadi prioritas juga karena tadi udah sempat di ban loh 2 hero ini, Rafaela dan juga Cloud. Sehingga menandakan kalau Blacklist International nggak mau terjebak untuk kedua kalinya dengan drafting phase yang sama. Apalagi dengan strat yang sempat dibawakan oleh Fireflux dengan sebegitu agresifnya mereka di early game. Pick yang ketiga, kalau masih menuju ke arah Tigreal, sepertinya cukup beresiko. Namun akan lebih menarik lagi kalau nanti tiba-tiba akan muncul hero baru untuk Apex 47. Gue nungguin Atlas sih, Be. Tapi kalau Atlas tiga-tiganya bisa bawa Purify loh. Sulit iya. Cloud Tiga-tiganya sulit bisa ditangkap. Purify. Juga Kaja berarti. Mending Kaja mungkin. Kaja lebih oke, atau tapi masalahnya Franco. Valentinanya bisa membawakan ini juga, Divine Judgment juga. Kalau Agak Kaja sedikit beresiko. mid-nya kurang burst juga nggak sih? Jadi nggak bisa combo dari awal. Dan Oke. Minotaur, oke, sustain Oke. banget. Minotaur adalah jawaban yang bagus banget ketika berhadapan dengan Cloud juga. Efek dari Storm-nya bahkan bisa meng-cancel Blazing Duet. Betul. Dan Minion Fury juga sama. Yang penting efek knock up airbound. Karena kebetulan Terry Slane juga udah ada di tangan dari Fireflux Esports. Menandakan kalau misalkan nanti TNZ tiba-tiba membawakan hero damage dealer seperti Leomord sekalipun ini kayaknya nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apa yang bakal dibawakan oleh Sensui. Karena sudah muncul nih Rafaelanya dari Rene J. Hero healer yang tentunya akan membawa Flask of Theosis. Dan sangat menguntungkan sekali untuk hero-hero grouping teamfight berlima. Ya ini akan menjadi pertanyaan besar sih. Ini banyak banget potensi jungler juga udah dihilangkan dari banning phase. Dan dibales lagi Blacklist nggak takut tampaknya. Karena mereka tahu mungkin dari sisi game plan Sensui akan kemungkinan besar bahwa apa nih yang available. Kalau ini master the basic, real back to basic ya. Apapun yang menyusahkan dia di ban. ban aja, Ban aja. simple, very simple. Dan bahkan Fireflux pun nggak takut untuk mengurangi opsi dari jungler dengan adanya Akai ban. Mungkin mereka ingin mengamankan Fredrin karena mereka pick pertama di fase yang kedua. Mungkin Fredrin menjadi jawabannya. Tapi kalau misalkan Fredrin apa tidak terlalu banyak hero lini depannya. Udah ada Terisla, udah ada Minotaur. Berarti lini belakangnya ini bakal bener-bener powerful banget loh untuk melawan Cloud di laning phase. Karena kalau nanti akan ada Bruno, menurutku Brunonya untuk melakukan pressure di early game oke. Tapi kalau misalkan untuk melakukan eksekusi kayaknya nggak begitu powerful. Karena kebetulan match up-nya ini ada Rafaela yang dimana kalau damage nanggung tuh nggak bakal bisa maksimal. Kecuali Brody. Brody di Minotaur menurut aku oke banget. Gimana kalau masih available? Lancelot, Be, Lancelot untuk Ben. Fireflux? Kalau Lancelot Minotaur oke banget sih. Damage ada, Fredrin juga udah di ban. Terus juga kebetulan Rafaela lawannya. Bukan tipikal-tipikal hero cancellation kayak Kufra atau bahkan Ruby. Yap. Ini masih bisa banget, tapi bisa direspon sama Ruby juga yang mungkin bisa menetralisir dari mobilitas Lancelot. Namun aku setuju sih, kayaknya Lancelot menjadi opsi yang oke banget juga dengan komposisi mereka yang
bisa dibilang jadi lebih kompleks ya kan. Bisa pick off, bisa fight juga kalau adanya Lancelot. Atau Roger. Atau jangan-jangan hero buat TNC-nya di last pick aja. Hero buat Sunshine dulu yang bakal dimunculkan. Seperti mungkin Iritel salah satunya. Yang sering kali dibawakan juga oleh Sunshine. Dan menjadi salah satu hot pick juga untuk Fireflux ketika mereka berada dalam keadaan yang lebih safe. Tapi ternyata Brody, yang sempat kita perbincangkan tadi juga, bahwa dengan memberikan Minotaur aja kayaknya nggak cukup untuk memberikan tekanan kepada Cloud-nya dan Pakito. Permainan Ubi Strat, valid no debat akan dibawakan oleh Blacklist International. Siapa tank junglernya? Dino nggak sih? Dino atau Baxia? Baxia Baxia. atau mau damage? Oh damage. Kalau mau damage di Roth. Kalau Barat sama Barat Rafaela, Dino. ya benar Dino sih. Lupa saya. Ya kebetulan Daytona juga Dino, Bener kan? ya untungnya. Nggak salah jadinya, tenang aja Lim. Kebiasaan ngereng Dino. Iya, karena kalau misalkan di sini akan ada hero yang seperti Barat, aku setuju. Karena apa? Karena Rafaela juga lumayan connecting. Dan ada movement speed tambahan sehingga membuat Baratnya pun akan mampu dengan menyelamatkan diri ketika dalam keadaan yang cukup berbahaya. Tapi ternyata Didit, Pakito jungle. Pakito jungle, apakah ini menjadi build tank yang awalnya kita kira Pakitonya akan berada di area XP lane. Ini lumayan mendinai Lancelot loh. Pakito jungle ya. Pakito jungle, karena damage-nya juga lumayan burst. Dan Lancelot belum tentu bisa menghandle hal tersebut. Kalau ditabraknya sama Baxia gimana? Kalau ditabrak sama Baxia, pertanyaan menarik. Karena menurutku bakal tetap jadi malapetaka. Ini ada 3 loh hero yang bisa meng-cancel Baxia juga. Ada Edith, Rafaela dengan slow effect-nya, dan juga efek Terrify dari Valentina. Sehingga kayaknya Baxia jadi opsi yang keberapa, dan ternyata Hellcard yang akan jadi jawaban. Sehingga efek onward, knock up dari Earthshatter, atau bahkan dengan knock up airborne yang dimiliki oleh Pakito, ini akan tercancel semuanya. Wah ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik tentunya ngelihat Hellcard ngejar-ngejar Cloud. Itu nanti kalau misalkan mid late, bayangin tuh banyak potensi outplay tentunya dari hero-hero yang dipick dari kedua tim. Apalagi ini efek silence-nya. Jangan melupakan bahwa dengan si Halberd itu modal utama bagi pemain Hellcard manapun ketika berada dalam winning condition. Dan itu yang membuat Hellcard sangat menyakitkan. Apalagi kalau nanti Blacklist International membawakan item-item penambah darah. Efek punish yang dimiliki oleh si Halberd akan aktif dengan memberikan 8% damage tambahan kepada lawan-lawannya. Dan ini dia drafting phase game yang ketiga. Oke, dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn di game kita yang ketiga. Skor sementara 1-1. Pakito jungle muncul, Hellcard jungle muncul. Tergantung eksekusi dan game ketiga akan menentukan siapa yang lebih unggul. Oke, mari kita saja langsung masuk ke arah Land of Dawn tentunya. Mari kita lihat tim mana yang akan mendapatkan sedikit keunggulan di series ini. Dan tentunya tim yang menang langsung officially match point. Match point. Ini adalah hal penting tentunya bagi kedua tim. Karena ingat ini adalah babak lower bracket yang kalah akan pulang, yang walaupun basically Filipina sudah di tuan rumah tentunya. Blacklist International tidak perlu pulang. Tapi mau bagaimanapun pride dari mereka ingin dipertahankan, apalagi ketika berhadapan dengan Fireflux Esports yang sedang ingin menunjukkan ini dia balas dendam sesungguhnya. Benar-benar. Apalagi kayak Rosa kan mengidolakan, ya mungkin belum nggak main juga kan sekarang gitu kan dari kombinasi G-Wise. Cuman ya kayak dari idola akhirnya bisa dimenangin kan nggak enak gitu jatuhnya. Benar. Dan ini akhirnya mungkin dari sisi OHEP juga menyadari ya. Belajar dari game yang kedua di mana tidak membawa Purify. Kali ini ngeliat ada crowd control yang dari Alien, dari Apex. Sudah mending cari aman tentunya pakai Purify aja. Ya, apalagi ada efek silence juga kan dari TNZ. Ini mana TNZ juga membawakan Lethal Ignition. Sudah pasti satu kali Death Stinger itu bakal menimbulkan efek burst yang tinggi banget damage-nya. Oke, dan untuk gerakan di awal kayak masih pasif lah ya. Mungkin di Turtle kali ini baru ada team fight yang jelas dari mereka. Ya, belum ada pick off kecil juga. Bahkan kalau kita lihat di area mid lane, hanya memicu untuk battle spell saja sepertinya. Tidak akan melakukan team fight besar. Sebuah kalkulasi yang bagus juga sih. Dan tentunya kalau kita ngeliat dari sisi Fireflux terutama, ini masih butuh-butuh dari ultimate-nya. Minotaur mungkin kalau bisa nge-delay Turtle sampai level 4 dulu baru commit, itu akan menjadi keuntungan untuk Apex tersendiri. Tapi Alien tentunya butuh 4, tapi tampaknya mereka bahkan sudah mulai membayang-bayangi Turtle dari Land of Dawn. Oh makanya nih bakal jadi battle retribution karena oke Shadowrush langsung lompat ke arah depan namun Stingernya gak berhasil connect. Satu buah misplay dan ini mahal banget. Source ultimate keluar.
Stingernya nggak kena dan kontesnya bakal jadi lebih susah. Namun sepertinya masih dibuka juga visionnya oleh Alien di bagian depan. Dan Apex lebih ke menjaga saja. Dan Turtle-nya kemungkinan besar nggak bakal dikontes dan jadi free Turtle untuk Blacklist. Ya, Turtle yang pertama cukup gratis karena menurut aku ini ultimate yang dikeluarkan TNC cukup cepat, terlalu cepat nggak sih? Terlalu cepat dan terlalu mahal juga. Karena Deadly Stinger-nya tidak menumbangkan ke arah Yue. Yang dimana Yue-nya itu nggak ke-trigger untuk flickernya. Dia masih safe position di lini belakang. Dia juga masih menahan ultimate Minion Fury-nya yang dia curi dari Apex 47. Tapi untuk sekarang posisinya, di mana Blacklist International pegang kendali dan bahkan gold earn-nya langsung menuju ke arah Oheb. Ini akan sedikit membuat teman-teman dari Blacklist International sepertinya tidak akan mengalami kerugian di game yang kedua seperti tadi early game-nya mereka benar-benar termakan habis. Nih pelan-pelan tentunya kedua tim masih nggak mau terlalu, ada opening yang masih bisa ditahan. Tournament Part Memory sudah menjadi informasi bahwa beberapa detik tentunya tidak akan ada ultimate dari sisi Brody. Namun ini Blacklist aja untuk berotasi atau mungkin clear jungle-nya agak sedikit gede lah ya. Apakah itu sebuah keuntungan signifikan? Mari kita lihat. By level sih udah kelihatan ya Goni. Kalau misalkan keunggulan signifikan aku setuju. Karena kalau misalkan kita melihat dari item aja, ini ada yang menarik. Ada 2 Letter Jacken yang diamankan oleh Sensui. Mau menuju ke arah mana dia? Anti Kuiras kah? Ya. Dreadnought mungkin, Dreadnought-nya aja. Dengan bermodalkan Fury Hammer saja loh. Sensui, akankah dia membawakan Pakito dengan build item defense? Karena yang kita lihat adalah Lethal Ignition. Dia mau menimbulkan burst damage intinya. Oke, dan lagi-lagi nih ada sebuah teamfight yang coba untuk diciptakan. Lagi-lagi nge-trigger Dark Nightfall. Terlalu cepatkah untuk saat ini? 2 kali loh masalahnya. Dan Turtle kayaknya bakal ada kontes di sana. Sementara ketika tidak ada Dark Nightfall, sudah bisa dipastikan teman-teman dari Fireflux Esports akan mengalami kerugian yang berlipat ganda. Ini belum level 8 pula, jadi tentunya ini cooldown-nya masih di atas 60 detik untuk dari Dark Nightfalls-nya. Sebelum Turtle yang kedua, ini nggak ada resource Dark Nightfalls, menurut aku sebuah kerugian besar sih. Resource yang mahal akan tidak ada gitu, nggak ada resource yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mengambil kontes. Dan Blacklist netral objektif yang kedua cukup nyaman lagi dan lagi. Kuat banget sih, mereka benar-benar bergerak dengan 4-man move. Dan bahkan Yue memiliki Minion Fury. Jadi kalau tiba-tiba Apex 47 jump in dengan menggunakan flickernya yang dia miliki, respon yang akan dilakukan oleh Yue adalah dengan mengeluarkan ultimate yang dimiliki oleh Minotaur juga. Kembali free Turtle nih untuk teman-teman dari Blacklist International. Dan masuk di menit yang kelima, belum ada first blood sama sekali. Permainan-permainan yang ada di game kedua nggak muncul sama sekali di game ketiga. Ya tapi ini malah makin bahaya buat Fireflux Esports nggak sih? Ini emang gameplay Blacklist International loh. Mereka emang selalu bermain dengan tempo yang safe seperti ini. Kalau mereka terbawa dengan tempo seperti ini, malahan kayaknya Fireflux mendapat keuntungan. Oke, Shadow Rush bahkan keluar, ada Holy Baptism juga sebagai counter inisiasi. Dan lagi-lagi belum jadi dan gak ada korban sama sekali. 3 Dark Nightfalls dalam game kali ini sudah keluar dan tiganya tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah sebuah kerugian. Flicker bahkan good read dari Sunshine. Oke, mungkin kali ini akan membuka first blood karena pertempuran tidak bisa dihindarkan dengan ada Minion Fury yang dibuka di bagian depan langsung dengan Torrent Part Memory. Sunshine membuka first bloodnya, hampir saja ada 2 kill, namun sayangnya 1 saja sudah cukup dan gak bisa dikejar lagi. Sebuah engage yang bagus, namun teman-teman dari Blacklist tampaknya mereka mau lebih kah? Lihat dari situasinya mereka hanya ingin clear. Oke, Fireflux ini sebuah respon yang bagus ya. Dimana Sunshine yang udah terpaksa menggunakan flicker tadi, tapi dibalas sama Apex lagi dan lagi. Apex tanpa flicker bahkan Minion Fury-nya membuka fight. Oke, lompat ke depan dan kali ini akhirnya Dark Nightfall bisa mendapatkan 1 buah korban dan ya hanya 1 aja udah nggak ada lagi. Tapi setidaknya ini adalah target yang mahal harganya. Yue sebagai mid laner dari Blacklist International yang dari tadi mengcopy ultimate dari Apex 47 sehingga kali ini mau tidak mau Yue-nya harus reset dulu. IMU-nya juga harus lebih sabar karena lihat posisi di area bottom lane. Sunshine mencoba untuk mendorong formasi agar Fireflux mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dan Turtle kali ini sudah berbeda. Karena apa? Karena TNC sudah mendapatkan point kill.
masalahnya ini serius mau dilepas kah? Karena harusnya Enggak ini sih. turtle ketiga nggak boleh dilepas. Melihat dari teman-teman Fireflux juga yang sudah mulai berkumpul di area turtle pit, mungkin bakal menjadi inisiasi juga. Tinggal menunggu siapa yang bakal buka. Karena Edward dan penalty zone ternyata bersama dengan Dark Nightfall di open, namun sudah ada Minion Fury yang dicuri oleh Yue. Lumayan banget dan turtle bisa disecure oleh Sensui. Ada Thunderpart Memory juga coba untuk melawan balik, namun Apex menjadi korban selanjutnya. Alien down 3 member dibayarkan 2. Oh, Fireflux, meskipun sedikit messy, meskipun sedikit berantakan, namun mereka berhasil mendapatkan 3 buah poin kill yang sedikit menetralisir keadaan Blacklist International. Kalau mereka tadi nggak di pick off, nggak di take down, ini bener-bener enak banget. Lihat, terlihat dari ekonomi yang terpaut hanya 1000. Kenapa hanya? Ini menit ke-8, hanya 1000 ini satu fight aja bisa tentunya mengembalikan keadaan. Jadi bener-bener fight atau resiko yang mereka ambil terbayarkan. Iya, dan kalau kita lihat lagi dari item yang dimiliki oleh Sensui, benar adanya dia akan membuat ke arah item-item defense. Thunderbelt ada di tangannya. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemilihan TNZ, dia on the way menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan sudah dijadikan semenjak tadi first itemnya adalah Heptasis. Tentu hal ini akan menimbulkan slow effect lagi dan memicu Rene J untuk mengeluarkan heal up-nya sedini mungkin sebelum hadirnya Flask of Theosis. Teamfight yang sebelumnya memang belum ada, belum ready juga Flask of Theosis-nya. Tapi untuk teamfight selanjutnya kemungkinan besar Blacklist International akan memaksimalkan Rene J sebagai salah satu hero yang tidak boleh di pick off terlebih dahulu. Karena dari tadi Rene J menjadi korban. Dan kalau kita melihat juga dari setup yang ditimbulkan hanya Oheb yang mampu untuk escape dengan menggunakan Battle Mirror Image. Namun kalau Oheb sendirian kayaknya aku ragu. Ini bakal menjadi game milik Blacklist International. Mereka harus benar-benar memaksimalkan apapun mistake yang dibuat dari Fireflux Esports sampai hingga akhirnya nanti teman-teman dari Blacklist International melakukan snowballing yang lebih menguntungkan. Karena snowballing tadi aku rasa malah menuju ke arah Fireflux Esports loh. Ya, benar-benar dan terlihat juga dengan memasuki mid game secara official menit ke-9 ini udah terlihat TNZ udah lebih bisa mengontrol satu lane untuk saat ini di area bawah. Ini akan memaksakan forced error tentunya ke arah Blacklist yang dimana akan mengirimkan satu member terus-terusan ke area bawah. Dan dengan itu, dengan kontrol lane tentunya Fireflux harus lebih bisa memanfaatkan situasi tersebut. Wah, Lordnya dicepetin nampaknya. Fireflux mereka buru-buru banget Lordnya dieksekusi, namun kali ini Retribution. Sensui yang bisa mendapatkan Lordnya dan counter setup jab dilakukan. Yue dapetin killnya, Apex terus down. Edward pun menjadi bayaran dan Alien hampir bisa ditumbangkan. TNZ menjadi korban selanjutnya. Double kill Israel Oheb mengamuk nampaknya dan Alien menjadi korban keempat dan hampir wipe out. Satu heal lagi. Rosa bakal menutup mungkin karena Oheb yang mengejar di bagian depan dan wipe out. Bisa didapatkan Blacklist International. The Hitman lagi dan lagi mendapatkan 3 buah point kill dan yes, wipe out untuk Blacklist International ditambah mereka berhasil mencuri Lord. Ini kabar yang tidak baik tentunya untuk Fireflux. Wah, pencurian Lord yang sangat on point sekali dengan jab. Dan bahkan Retribution Barrel dari Sensui. Setelah tadi zoning out dari Edward, itu satu sosok pemain yang seberani itu untuk men-zoning out ke arah TNZ. Memicu juga untuk efek silence-nya. Dan bahkan ada pause sedikit. Pasca tim fight besar di area Lord barusan. Fireflux gila. Esports berada dalam sedikit ancaman karena Blacklist International mendapatkan wipe out. Setelah 1000 gol tadi mereka dapatkan, sekarang akan lebih banyak lagi snowballing dari Blacklist International. Ini benar-benar tempo yang tadinya masih terkontrol, masih cuman mencari-cari saja. Masih dipegang. Tiba-tiba satu momen saja ya dengan mungkin ada efek momennya Edith dan tentunya Pak kita mendapatkan Retribution. Blacklist moralnya langsung naik, langsung ke boost. Mereka pede banget fight, mendapatkan opening-opening yang dibutuhkan. Dan ya Fireflux yang fondasi yang mereka udah bangun pelan-pelan dari early mid, mempertahankan game, memperstabilkan game, mulai runtuh oleh Blacklist. Itu juga jadi masalah sih. Blazing duet karena 3 pemain sekaligus. Apalagi bukan lini depan loh. Karena Apex 47-nya tumbang duluan. Dan tidak ada yang bisa meng-cancel terhadap Blazing duet yang barusan dikeluarkan oleh Oheb. Hal tersebut membuat teman-teman dari Blacklist sangat-sangat diunggulkan dari teamfight di area Lord barusan. Dan ini adalah Lord yang awalnya punya Fireflux Esports. Karena mereka mau all in di Lordnya. Sayang 1000 sayang. Kita tidak melihat. Oh, bahkan kita melihat sepertinya ada sosok Curse di sana. Yang entah mungkin menunjuk ke arah Fireflux atau bahkan dari Blacklist International. Tapi intinya,
keuntungan berlipat ganda berada di tangan dari Blacklist International. Cuman retrinya loh tadi, Be. Itu modenya lagi gelap, Be. Wah, itu dia. Layar lagi gelap. Itu. Kita lupa akan hal penting, yaitu adalah Sensui top 1 Retribution di MPL Philippines season yang ke-11. Bahkan pada kali itu di atas Wise, di atasnya Carl TZ, dan di atas Kyle TZ juga tentunya sebagai jungler dari AP Brand. Aku masih meresapi sebenarnya. Aku masih mencoba mencerna apa yang barusan terjadi karena cepet banget. Yang masih nyantai, masih oke, sama-sama meraba, tiba-tiba der langsung Blacklist kali ini momentumnya lagi di atas angin banget. Dan terlalu cepet gak sih? Cepet banget jadi Cuman ini. gini dong. Ya, aku pengen lihat nih tentunya respons dari Firefox yang setelah mengalami kerugian yang sangat-sangat masif ini, mampukah mereka bertahan dari offense tentunya yang sedang dilakukan oleh Blacklist. Oke, dan tiba-tiba saja Lordnya sudah bisa dihilangkan. Namun kalau ngomongin keuntungan, lagi-lagi goldnya ini langsung ditarik ke Blacklist se-instan itu loh. Ini snowballing yang dari tadi kita pertanyakan loh. Oke, Blacklist International dia dapetin 3 turtle. Tapi mereka nggak dapetin banyak gold. Seperti yang Goni mention tadi juga, di menit yang ke-8 cuma beda 1000 gold itu nggak berpengaruh apapun. Karena dalam satu tim fight bisa dibalikin. Namun berbeda kondisinya ketika Fireflux yang termakan oleh tim fight dari Blacklist International. Dan sekarang dengan bermodalkan Blade Armor, apakah ini akan menjadi jawaban dari Alien ketika berhadapan dengan Oheb? Yang bahkan kalau kita lihat juga dari Sensui-nya, dia kayaknya sesaat lagi akan memiliki Guardian Helmet. Makin sulit lagi untuk di take down dengan permainan front to back. Ini aku semakin khawatir juga untuk Fireflux. Kenapa? Karena kalau kita bandingin head to headnya, Cloud dengan Brody. Ini ceilingnya tinggian Cloud. Memang lebih membutuhkan banyak waktu, namun ceiling atau langit-langitnya, peaknya ini lebih tinggi lagi dibandingkan Brody. Jadi ini akan lebih mengkhawatirkan lagi memasuki late game untuk Fireflux Esports. Bagaimana mereka harus benar-benar front to back. Namun Blacklist ini hero-nya bisa ngedive. Ngelihat Cloud yang sekarang lebih laris daripada Chow mengingatkan kita dengan Chow yang hero selalu meta. Dan memang mau bagaimanapun Cloud ini hero turnamen teman-teman. Makanya nggak heran win rate-nya sangat amat tinggi sekali sebagai team play. Dan bahkan bisa menimbulkan satu winning condition baru dengan split push. Hal tersebut yang menguntungkan Blacklist ketika mereka berada dalam loose condition tadi beberapa momen. Tapi akhirnya mereka mau mengembalikan keadaan dengan blazing duet satu momen dari Oheb. Dan sekarang Lord ada di area bottom lane. Hal ini akan tentunya langsung disambut dengan Blacklist International dengan hangat. Dan tinggal kita tunggu setup seperti apa yang akan dibalaskan oleh Firefox Esports semenjak kita melihat TNZ berada di area bottom lane. Kan kalau ngomongin counter setup, enak kan sebenarnya dari Fireflux juga. Karena dia punya TNZ, ada Dark Nightfall tiba-tiba datang terus kayak ngasih silent biar nggak bisa retry. Dia yang retry duluan. Harusnya lebih enak kalau counter. Itu theoreticalnya. Tapi ternyata Edward lagi-lagi dia bisa loh untuk, dan sebenarnya itu, untuk mengorbankan setengah darahnya hanya untuk ngebadanin TNZ dan membayang time sedikit untuk Sensui. Wah, ini karena tadi jelasnya seperti kelihatan di atas tentunya akan digas oleh Blacklist. Oke, Archshatter dan Opinion Fury nampaknya sebagai opener dan Dark Nightfall Retribution. TNZ kali ini yang bisa mendapatkan Lordnya, namun fight yang tidak bisa dihindari lagi Sunshine. Yang bakal menjadi korban di bagian belakang, coba dikejar lagi dengan Primal Rod di bagian depan. Sunshine pun hilang. Alien bakal menjadi target selanjutnya, bakal wipe out kedua mungkin, dan Alien coba untuk bertahan yang dikejar mati-matian oleh Sensui. Jetnya belum kena dan masih bisa selamat untungnya. Oh my god, ada satu keuntungan kecil diamankan oleh Fireflux. Memang membetulkan Lord, namun 4 member dari Fireflux harus terkapar dengan Oheb. The Hitman mendapatkan triple kill. Bahkan masih belum ada yang bisa menghentikan bagaimana Oheb dengan Cloud-nya. Dan sekarang satu-satu permainan dari Fireflux Esports, satu-satunya base juga yang tersisa mungkin di bagian top lane akan coba untuk dipertahankan. Oh no, ini lumayan berbahaya juga karena terlalu overcommit, dan knock up yang cukup baik kali ini dari Edward. Sensui bakal menjadi korban, masih mau lebih karena TNZ masih coba mencari di bagian belakang. Untungnya Yue ada di posisi yang aman. Untung teman-teman dari Fireflux memiliki damage output yang enough atau cukup untuk mempunish Sensui yang terjebak tadi di area depan. Dan sekarang dengan tiadanya satu member dari Blacklist tentunya pressure yang akan mereka berikan ini agak sedikit turun. Tapi lihat, 3 base turret, hampir 3 base turret bahkan secara official sudah hilang. Jadi ini sebenarnya untung rugi. 2 kali untung, 1 kali rugi. 2 kali untung, 1 kali rugi. Ruginya ada di Fireflux Esports. Karena mereka mendapatkan lore tapi mereka malah kehilangan objektif yang seharusnya akan melindungi mereka ketika sudah mulai memasuki high ground defense.
Dan untuk sekarang keuntungannya ada di Oheb juga dengan 6 item yang dia miliki. Apalagi Windtalker menjadi salah satu movement speed tambahan dan masih belum ada yang bisa menumbangkan karena Oheb ketika dia ready dengan menggunakan Wind of Nature dan Purify. Itu ada Twilight Armor tadi kalau gua nggak salah lihat. Ya di Alien itu dia. Ya. Iya. Twilight Armor. Buat kemana ya di Twilight Armor? Entah menuju ke arah Sensui mungkin. Atau bahkan mungkin ke arah Yue. Ini juga menarik menurutku. Karena dia membuat Twilight Armor ketika berhadapan dengan Cloud. Yang Iya. membawakan Demon Hunter Sword. DPS loh Yang udah padahal. pasti bakal lebih sakit lagi damage dari Cloud-nya menuju ke arah Terisla. Nah, ini cukup menarik, cukup menarik. Mari kita lihat tentunya 5.000 masih stabil setelah momentum dipegang oleh Blacklist di mid game tadi. Sekarang memasuki area late game. Masih sulit untuk Fireflux tampaknya untuk mencari celah, menetralisir keadaan. Namun tampaknya teman-teman dari Blacklist International yang aku suka mereka tetap disiplin. Mereka tahu mereka lagi leading, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Gak ada gerakan tambahan yang mungkin kayak pick off atau mungkin ngelakuin trade kill. Tapi teman-teman dari Blacklist International benar-benar grouping. Mereka berempat dengan power dari Rafaela dan mencoba untuk melakukan poking damage pelan-pelan ke arah TNZ. Karena mungkin mereka tahu ini intinya adalah di retribution dari TNZ. Kalau Fireflux Esports mendapatkan momentum dan lagi-lagi mereka akan mendapatkan lore tapi harus ada pertukaran point kill yang begitu banyak bahkan sampai wipe out. Kayaknya Blacklist bisa menutup game ini dengan instan. Apakah terulang di mana TNZ akan mendapatkan Lord tapi dibabat habis oleh tim Blacklist atau berubah untuk Lord fight kali ini? Tentunya di area atas masih mendorong ke arah Fireflux. Setelah kita lihat nih, Terizla kalau show di atas apa yang akan dilakukan Blacklist? Wah, reset dong. Dari Oh, udah nggak bisa berarti. Reset, teman-teman dari Fireflux akan lebih pede lagi mungkin. Oh, tapi dizonasi oleh Blacklist. Terizla-nya muncul di bagian top lane tadi, Alien-nya nongol, maka Lord-nya mungkin bisa di-all-in dan Dark Nightfall yang sedikit terlambat. Lord bisa diamankan namun fight yang bakal coba dicari TNZ gak boleh terlalu komit dan memilih untuk mundur. Kayaknya kalau misalkan TNZ melanjutkan tim fight-nya itu Edward ready dengan onward deh. Ya. Ya udah pasti counter setup-nya bakal lebih dominan untuk teman-teman dari Blacklist International. Apalagi semenjak Rene J yang masih benar-benar safe posisinya di belakang. Dia udah paham kalau saatnya dia akan dijadikan target utama. Sehingga membuat winning condition dari Fireflux Esports kali ini sudah mulai terkikiskan. Oke. Lihat defense-nya. Makanya Lord-nya sudah mulai datang kali ini 3 lane push yang diciptakan oleh Blacklist International. Alien dengan penalty zone di bagian depan yang masih belum maksimal juga. Mundur lagi ke bagian belakang dengan spell farm-nya. Coba untuk bertahan namun Milan Fury dari Apex yang hampir saja menjadi momentum lalu dibalaskan oleh Yue. Bahkan Rosa dan sisanya hilang. Wipeout terjadi, Blacklist memenangkan game yang ketiga. 3 kali wiped out. Dan tampaknya Blacklist akhirnya home run untuk mereka di game yang ketiga kali ini tentunya. Secure point ini yang cukup mahal dan match point untuk representasi dari Filipina. Counter pick bukan menjadi jawaban bagi teman-teman dari Fireflux Esports. Mereka sekarang berada di match point untuk Blacklist International. Dan bahkan lebih pasti lagi kalau kita menuju ke game yang keempat ada satu hal yang sepertinya mulai terbaca dari Fireflux, yaitu dari segi drafting phase dan bagaimana cara mereka ketika melakukan team play di area Lord. Blacklist sudah bisa menghandle hal tersebut dan bahkan setidaknya pencurian Lord tadi adalah sebuah pembelajaran mahal karena Blacklist sudah mulai mengerti bagaimana cara untuk bermain dengan tarik ulur di area objektif Lordnya ketika berhadapan dengan Fireflux. Wow, lagi-lagi ya. Itu satu buah momentum yang rubah segalanya. Setup dari kecil tuh, ngebuff dari kecil tuh kayak hilang gara-gara tadi 1-0 kena retri sama Sensui. Iya ya. Itu benar-benar padahal yang mulai teman-teman dari Fireflux. Mereka yang menginisiasi tapi finishing touch-nya sangat disayangkan tidak ada di saat momen itu dan terlihat snowball domino effect-nya sampai akhirnya Blacklist akan memenangkan pertandingannya. 2-1 sekarang skor sementaranya. Dan tentu kita akan melihat dari segi MVP-nya terlebih dahulu. Kayaknya terlalu banyak cikal bakal MVP yang ada. The Hitman gak sih? Blacklist International. Oh, tapi Hit dong. Oheb. The Filipino Sniper. Hitman. Oheb kali ini menjadi MVP dengan 7 point kill, 8 assist dan bahkan 94 kill participation. Menandakan bahwa memang dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat stabil dengan permainan yang sangat-sangat on point. Blazing Duet yang tidak pernah sia-sia, bahkan pattern farming yang membuka potensi untuk UB Strat ini tetap berjalan walaupun membawakan Pakito tank jungle sepertinya barusan.
Ya, inilah kenapa menurut aku Cloud cukup mahal. Mhm. Mobilitasnya tinggi, bisa pakai Purify pula. Jadi sebenarnya untuk hero-hero yang seperti tadi Minotaur Terizla yang locknya nggak pasti, ini bebas banget. Dan sangat-sangat wajar sih kalau kita lihat dari berbagai macam team fight yang terjadi, Oheb tidak tersentuh sama sekali. Bahkan selalu show up di momen-momen terakhir. Dan damage deal-nya selalu on point, membuat Yue juga secara penggunaan skill tidak sia-sia. Ini juga salah satu momentumnya ketika dia Blazing Duet dan dia tercancel. Dia belajar dari situ, dia nggak mau buru-buru untuk membuka team fight dan membuka Blazing Duetnya karena yang ada teman-teman dari Blacklist International akan kalah team fight sebelum adanya Flask of the Oasis. Setelah adanya Flask of the Oasis, teman-teman bisa lihat bagaimana Sensui dengan Retribution Battle-nya memenangkan satu buah momentum dan bahkan mendapatkan Lord untuk wipe out sebagai bonusnya juga. Dan bahkan beberapa kali adanya team fight yang terjadi, keuntungan selalu ada di tangan dari teman-teman Blacklist International. Oheb nggak pernah lepas dari turret, itu kata kuncinya juga. Dan sebagai eksekutor, dia juga mainnya tuh sabar banget, dia nggak mau buru-buru. Ini dia salah satu Minion Fury yang menurutku sangat mahal sekali, dan Blazing Duet-nya lihat kena 3 pemain secara total, memicu juga Wind of Nature dari Sunshine. Dan hal tersebut yang membuat teman-teman dari Apex 47, Sunshine itu kayak jadi nggak connect sama sekali. Sangat Gak ada connection. disayangkan. Iya, benar-benar sulit banget ya untuk mencari momen aja tuh sulit banget karena ya yang tadi sempat dibilang juga timing dari seorang Oheb ini selalu nunggu minion Fury-nya keluar, selalu tunggu resource kebanyakan dari sisi Fireflux ini hilang, baru dia pede masuk. Ya, tapi ada yang fokus nggak tadi? Kelas fight, di mana Yue dengan Minion Fury-nya mengangkat 3 pemain dengan menggunakan efek knock-up airborne Minion Fury dari Fireflux. Dan hal tersebut yang membuat game dari Blacklist International jadi lebih mulus menuju ke match point. Apalagi dengan penggunaan dari Oheb Tenacity, tentu dia sangat membutuhkan durability tersebut. Ditambahkan dengan Quantum Charge juga yang menimbulkan movement speed tambahan agar nantinya Cloud dengan Art of Thievery yang dimana dia memiliki buff dari movement speed yang dia curi akan makin lebih powerful lagi dipadukan dengan Windtalker. Makanya nggak perlu sepatu yang namanya Cloud di late game. Ini benar sih, cepet banget. Bahkan ini kalau kita ngeliat ngintip sedikit ke arah Edward, sempet-sempetnya bikin ke arah Starlium. Ya, Starlium. Itu kayaknya item favorit dia sih semenjak dia menggunakan Edit. Sama seperti Benedetta, dia juga lumayan favorit dengan menggunakan item salah satunya Hunter Strike. Jadi minimal kalau misalkan kita melihat Edward, pasti akan ada satu item damage yang dia bawakan. Ini beda banget sama Smooth. Ini mana Smooth kan sukanya 4 item damage, 1 item tank. Jadi bener-bener kebalikannya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat dari Sandbag kali ini, Alien yang tadi udah sempat juga build ke arah Twilight Armor. Yang sempat kita pertanyakan juga Twilight Armornya ini sepertinya untuk Sensui. Hanya saja kita lihat sendiri kan, Sensui sebenarnya nggak bikin ke arah damage. Tapi dia bikin ke arah tank. Namun mau bagaimanapun damage yang dihasilkan Sensui memang tipenya burst damage. Makanya nggak heran tiba-tiba Alien kayaknya menyediakan sebuah tindakan terburuk dari yang terbaik. Karena mau bagaimanapun Twilight Armor ini malah memicu damage yang lebih tinggi untuk Oheb itu sendiri. Belum lagi dengan Yue, belum lagi dengan Edward karena kita tahu pasif dari Edit. Ketika dia mengeluarkan skill, setiap basic attack-nya akan menimbulkan magic damage senilai 4% maksimum HP dari target lawannya. Dan 1200 maksimum HP. Tambahan untuk Alien tentu akan semakin tinggi juga maksimum HP dari Terizla. Dan hal tersebut yang membuat sangat wajar Alien menjadi Sandbag.